Sesuai request kalian, Anta PG7 Travel 2. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue sudah bersama Anta PG7 Travel 2. Nah, ini memang salah satu line up yang cukup ribet. Tapi kalau teman-teman berkenan, nanti kita akan bikin guide-nya kali ya untuk line up PG7 ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau kenalin dulu apa itu PG7. Nah, kalau kalian suka buka IMDb, mungkin taunya PG-13. Nah, ini bukan rating film kayak begitu guys. PG itu adalah Peak Gravity. Makanan apa itu? Satuan yang ditemukan oleh Anta. Yang dimana tubuh itu saat lagi berlari akan menyerap gaya sebanyak 8-10 kali dari bobot tubuhnya. Nah, itulah yang disebut sebagai Peak Gravity. Jadi kalau menurut Anta lagi nih, sekali lagi menurut Anta sih ya, karena yang bikin satuannya Anta, yang lain gak ada yang bikin. Menurut dia, kebanyakan sepatu itu ada di angka PG8 atau dia berhasil menahan sedikit peak gravity-nya sampai yang diserap oleh tubuh kita itu hanya 8 kalinya. Ini correct me if I'm wrong, gue cuman menelusuri sumber-sumber literatur yang bisa gue temukan di internet, ya terutama kebanyakan dirilisnya oleh Anta. Kok namanya PG7 bang? Nah, menurut Anta, yang dia bikin ini midsole-nya punya teknologi untuk menyerap lebih banyak. Makanya kalau yang lain-lain itu adanya di 8 gitu ya. Anta ini adanya di angka 7 peak gravity-nya, yang artinya katanya nih ya, force yang kita serap saat berlari hanya 7 kali lipat dari bobot kita, bobot badan kitanya. Wow, nah ini kan menjadi pertanyaan menarik. Apakah kita-kita yang punya berat berlebih itu akan benefit dari sepatu ini? Karena kan makin berat orangnya ketika lari, force yang diterima badan kita harusnya semakin berat, betul? Nah, artinya dengan PG7 ini, gaya yang diserap oleh badan kita sedikit turun gitu ya. Jadi bebannya buat orang-orang berat kayak gue, kayak lo, itu jadinya sedikit berkurang. Bener nggak nih ya? Habis penjelasan PG7-nya, kenapa namanya Travel 2? Jujur, gue belum dapat jawabannya juga. Cuman gini, dari beberapa literatur yang gue baca, ternyata si PG7 ini udah ada 2 generasi. Ya, si solnya itu. Yang generasi pertama itu udah cukup baik menurut Anta balik lagi ya. Dan sekarang ada generasi kedua yang rebound-nya itu lebih tinggi lagi dari generasi pertama. Kebetulan yang dipakai di PG7 Travel 2 ini adalah teknologi midsole yang ada di generasi keduanya. Jadi kebayang ya, ini adalah teknologi PG7, kemudian kenapa ada nama Travel 2-nya? Karena yang dipakai di sini adalah teknologi generasi keduanya. Travel mungkin modelnya aja kali ya. Kayak begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan nomenklaturnya. Nah, sekarang buat menjawab semua pertanyaan teman-teman, apakah ada nama travelnya ini bisa dipakai traveling alias jalan-jalan? Apakah bakal cocok buat yang overweight? Untuk apakah sepatu ini? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Anta PG7 Travel 2. Oke, kayak biasa kita akan mulai dari layer A, yaitu material, dan dimana kita akan buka langsung to the point dengan layer A1. Langsung kita lihat di sini adalah jacquard mesh yang ternyata dilapis sedikit foam ya, tapi nggak bikin panas karena breathability-nya cukup baik di sini teman-teman. Nah, hal yang menarik lagi itu adalah di sini ya, ada ini sih lebih deket ke rubber, karakter-karakter penguatnya, dan ini cukup kuat di mana kalau tes Dremel kita di bagian mesh itu jebol di sekitaran 4 detik, ya itu artinya dia ada di kisaran bawah ya kalau dari pengetesan kita, nggak terlalu kuat.
atau sama sekali nggak bisa dibilang kuat lah. Nah, ternyata dengan ditambahin film ini atau lapisan ini, dia sedikit lebih kuat. Buktinya apa? Ini nggak jebol dalam pengetasan kita. Oke lah, ini dari segi material durabilitas artinya bukan yang terbaik, tapi dengan beberapa tambahan kita bisa mendapatkan ekstra support untuk durabilitasnya. Nah, kemudian kita lihat juga bagian dalam liningnya gimana, apakah dia kuat atau enggak. Ini liningnya jujur tidak kuat, dia juga sama jebol di bawah 10 detik, tapi memang ada satu kelebihan guys, dari keseluruhan material ini pas kalian pegang rasanya nyaman. Itu aja, kemudian breathability bagus dan kalian dapat gasketed tongue di sini ya, makanya lockingnya itu bagus banget. Kalau kalian ada yang nggak suka pakai sepatu, mungkin ini akan jadi salah satu lining dan upper yang paling nyaman yang pernah kalian temukan di sepatu. Tapi please lah, pakai aja itu sepatunya daripada bau ya. Nanti kalau semuanya pada kebauan, mungkin kayak gini nih ya, pada nangis. Kayak kaos Crying Croc yang lagi gua pakai ini. Nah lanjut, jujur rating uppernya ini cuma 2,5 dari 10. Nah gimana dengan layer A2-nya? Kita akan bahas bagian midsole di sini. Pertama, kita harus lihat dari insole-nya dulu. Ini gue menemukan sebuah istilah yang familiar. Ini ternyata dibantu pembuatannya dan developernya oleh BASF. Nah, BASF ini apa? Kalau kalian tahu, ini adalah perusahaan yang teknologis ya. Dia banyak berkaitan dengan pembuatan sole juga. Kali ini mereka menggunakan teknologinya bersama Anta untuk bikin insole ini. Dampaknya gimana mas? Dampaknya empuk. Udah, gitu aja sederhananya. Jadi bukan kayak memory foam yang empuk tapi ambles, ini nggak, balik lagi karakternya mirip sama Ortolite. Lanjut ke bawah, alas shock linernya juga karakternya mirip-mirip ya dengan insole-nya, dia juga tebal. Makanya mungkin kalau kalian ngerasa empuk pas baru nginjek sepatunya, itu kemungkinan dari insole dan alasnya ini ya, shock linernya ini. Karena apa? Ini bukan empuk teman-teman midsole-nya. Banget kalau gue boleh bilang ya. Kenapa? Karena pembacaan durometer kita itu adalah 7 HA di bagian heel dan 6 HA di bagian bola-bola kaki. Ini angkanya bener-bener empuk banget. Tapi ada satu kelebihan menarik. Dia bikin midsole-nya ini bukan yang lembek. Nah, kebanyakan kita ngelihat sepatu-sepatu empuk itu jadinya lembek dan ini enggak. Dia itu masih bisa bertahan bentuknya. Ini apa ya namanya ya, nggak ada lembek-lembekannya lah. Ini firm tapi empuk. Itu adalah deskripsi yang paling tepat. Kalau kita gali lagi lebih dalam, sebenarnya midsole ini tuh adalah EVA, tapi diinjek dengan nitrogen oleh Anta. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya kayak gini. Jadi EVA itu sendiri sebenarnya nggak terlalu empuk ya, dia agak keras. Nah, dia retain sedikit propertinya dari EVA, tapi dibikin lebih empuk dengan di-expand gitu ya, sampai semaksimal mungkin lewat injection nitrogennya. Jadilah seperti ini, dan hasilnya juga ini midsole yang tebal banget. Ini stek belakangnya 43 mm dan stek depannya 29,2 mm. Terus untuk energy return dan impact absorption-nya kita coba simulasikan dengan tes drop ball yang kurang lebih kita mendapatkan sekitar 17% ya. Dan ini berarti dia tetap ada mantul-mantulnya teman-teman ya. Cukup mantul sebetulnya, tapi karakternya dia memang sesuai dengan klaimnya Anta, lebih banyak meredam impact. Tapi di sini gue kasih ratingnya itu 9 dari 10 untuk teknologi yang ada di bagian midsole-nya. Kita lanjut ke bagian outsole-nya, dimana kalau gue boleh jujur, ekspektasi gue sangat tinggi sama brand-brand China. To the point aja, kita ngetes brand China itu tidak pernah gagal di bagian kekuatan outsole-nya. Termasuk Li-Ning, Anta, dan ini kita kembali tes lagi, kurang lebih dia hanya berkurang 1,4 mm lewat hasil pengetesan kita selama 20 detik. Yang artinya kalau kita compare dengan metode sama, waktu sama, alat sama, ini ada di kisarannya Vibram dan Continental juga. Gokil ya. Dan nggak cuman itu, untuk gripnya bagus, di permukaan kering itu dia ngegrip, dan di permukaan licin juga cukup ngegrip ya. Dengan kondisi after terabrasi pun itu kurang lebih gripnya masih relatif sama. Makanya kita berikan rating 9,5 dari 10 untuk A3 ini. Untuk layer A-nya, material kita berikan 7 dari 10. Oke, kita masuk ke layer B, di mana kita mau bahas konstruksinya dan support-supportnya. Pertama, kalau kita lihat di sini, ini panelnya semuanya bagus, jahitannya rapi banget ya. Kalau sekarang nih kita lihat brand sepatu Tiongkok gitu ya, ekspektasinya pasti tinggi di lem dan jahitan. Lanjut di bagian support, kita ngelihat bagian heel ini cukup kaku ya, tapi masih apa ya,
masih forgiving dan bukan yang terlalu kaku mencengkram diem. Dia kaku tapi bisa menjaga kaki kita dengan baik. Plus kalau kita perhatiin lebih dalam konturnya, itu dia ada lekukannya ngikutin bentuk tumit kita dengan baik ya, dalam dan locking juga di sini. Satu-satunya catatan di support-support ini adalah tidak adanya sengs ya. Ini menjadi cukup krusial teman-teman karena karakter yang sangat empuk ini artinya harus dijaga ini sama dua hal. Pertama geometri sepatunya yang jelas, sama satu lagi material pendukung di dalam, yaitu biasanya berbentuk sengs atau plat. Kalau kalian lihat di brand 3 garis udah tahu super trainer yang terkenal itu kan punya sengs kecil di sini ya, plat kecil. Nah itu tujuannya sama karena saking empuknya untuk menjaga kestabilan harus dikasih seperti itu, sedangkan di sini nggak ada. Meskipun secara geometrinya dia sudah desain si soalnya ini jadi cukup firm ya. Ada impact-nya nggak? Ada. Nanti kita bahas sedikit di layer C, terus kita teruskan pembahasannya di layer E saat kita bahas soal lari. Layer B ini kita berikan rating 7,85. Lanjut ke layer C. Nah, ini adalah bagian yang akan menjawab apakah ini cocok buat tester yang berbadan besar atau beratnya di atas rata-rata. Gua mengetes ini ya, dan beberapa tester yang ngetes ini juga punya bobot yang agak lumayan. Gua sendiri sekarang ada di 92 kg kurang lebih. Pas lagi ngetes ini ternyata tidak ambles guys. Begitu berdiri tidak ambles, begitu dipakai jalan pun tidak ambles. Ini good job sekali ya dengan pemilihan midsole-nya, yaitu empuk tapi ya itu tadi tidak mudah ambles. Kita coba praktekin kayak gini juga ya tuh. Dikasih tekanan itu tidak kompresnya tidak sampai dalam atau bottoming out. Tapi tetap harus ada yang diperhatikan. Nah, ini nantinya juga kerasa pas di bagian sini nih ya. Kalau sepatu yang terlalu empuk di bagian latarnya itu butuh support sedikit biar tidak ambles ke bawah juga. Nggak selalu sih, cuman dengan absennya sengs di sini, maka harus agak hati-hati di bagian latarnya. Ngaruhnya di mana? Saat kalian pakai buat long run terutama. Tapi memang disclaimer dulu, untuk kebutuhan long run, ini sih gue masih approve. Untuk 10 kilo, 15 kilo, jujur masih bisa gue bilang aman sebetulnya. Tapi dengan beberapa catatan, yaitu lebih hati-hati. Nanti gue akan bahas di belakang ya. Geser dikit ke depan, untuk kita ngecekin kestabilannya, ini butuh juga. Nah, ini nih geometri samping. Ternyata bedanya kurang lebih hampir 20 mm di antara upper dengan ini midsole-nya dan sampai ke outsole ya. Karena kalau sepatu yang empuk itu harus bisa diakalin geometrinya juga. Setidak-tidaknya dia bikin lebih lebar, karena kalau nggak lebar di sininya udah mah empuk gitu ya. Pas diinjak itu gampang kaki kesana kemari, itu kan bahaya juga, ada risikonya. Nah, ini good job dengan kelebaran segini selisihnya, ini menambah juga kestabilan terutama bagian depan. Nah, experience-nya pas lagi lari gimana? Kenyataannya pas kita lagi lari gitu ya, landing dengan sepatu ini, ada kasus-kasus tertentu ya, ini rasanya agak wobble atau agak goyang. Ya, kalian bayangin lah nginjek squishy yang sangat empuk gitu ya. Ada, itu terjadi terutama di bagian bola-bola kaki. Kalau di bagian belakang justru nggak terlalu kerasa. Malah kalau kalian heel strike dengan ini, kerasa lebih stabil dibandingkan dengan strike di bagian midfoot seperti ini. Hal menarik lagi dengan penggunaan sepatu ini, beberapa orang bakal ngerasain kakinya itu tidak dalam posisi lurus, mungkin dia akan terdorong miring ke dalam. Ya, nah ini harus diwaspadai juga. Kalian try on dulu, berhubung sekarang Anta itu store-nya udah banyak, kayak tempat kita dapat ini ada di Sumarekon Bandung. Bandung sendiri itu ada dua loh store-nya, yang pertama di Sumarekon, yang kedua ada di Pascal 23. Jadi try on sepatu ini harusnya tidak sulit. Apalagi grupnya Era Jaya sekarang lagi gencar banget buka store Anta sebanyak-banyaknya. Ini jujur kalian harus datang cobain dulu buat ngerasain cocok atau enggak dengan PG7 ini. Karena kalau nggak cocok dengan yang satu, line up-nya banyak banget. Mungkin ada line up PG7 yang lain yang lebih cocok buat kalian dan langsung aja gas main ke tokonya ya. Nah, berapa skor buat layer C ini? Menurut kita yang paling pantas adalah 6,5 dari 10. Nah, selanjutnya gimana kalau sepatu ini dipakai buat lari? Jadi gue udah ngetes untuk beberapa jarak teman-teman ya. Dan satu hal yang paling menarik, kemungkinan sepatu ini juga enak buat jalan. Kenapa? Karena support-support belakangnya ini pas banget dan landing di bagian heel itu justru kerasa lebih stabil daripada di bagian midfootnya. Nah, bukan berarti jelek teman-teman ya, tapi kerasanya beda aja. Kalian tahu lah ya, ketika menggunakan sepatu yang mantep gitu ya, pijakannya karena support-supportnya, dan kalau yang terlalu empuk juga bisa agak wobble atau goyang, itulah yang kerasa. Kabar baiknya buat yang beratnya lumayan ya, di atas 80-90 kilo kayak gue, ini pas mendarat tidak bottoming out.
ya, alias tidak kempes dan kompres banget. Itu terjadi, tapi memang balik lagi, feel wobble atau goyang sedikitnya terjadi, terutama pas lagi kecepatan tinggi kalian harus nikung. Nah, kalian harus siap-siap badannya sedikit ngebuang keluar biar menyeimbangkan, tapi nggak bikin jatuh juga. Nah, memang dengan ketinggian steknya tadi teman-teman ya, yang sangat lumayan, itu kita harus agak waspada untuk tidak jadi ankle sprain. Karena ya kita tahu lah ya, di Indonesia nggak semua jalanannya rata, dan nggak semuanya asik gitu buat dipakai lari dengan yang steknya tinggi kayak begini. Ya, dan untuk jarak 10-15 km yang harus diwaspadai itu adalah rasa pegel di telapak kaki. Kok bisa? Nah, karena memang tadi gue sempat mention ya, kaki kita tuh agak tidak lurus ya, jadi agak ke dalam gitu miring-miringnya, dan otot-otot di telapak kaki bakal bekerja untuk menyeimbangkannya. Nah, ini juga menjadi menarik teman-teman, karena ketika otot harus kerja ekstra keras di situ jadi lebih pegel, tapi kabar baiknya lagi, sekali lagi nih ya, pegel ini tuh tidak terlalu signifikan sebetulnya selama form lari kita bener. Terus yang kedua, ini ada trade-off-nya, karena empuknya si bagian midsole ini ternyata dia bisa meredam impact yang kita rasakan sampai ke lutut. At least lutut lah, nggak usah ngomongin sampai pinggul ya. Nah, padahal kalau kita lihat dari geometrinya, dengan drop yang sangat tinggi ya, 13-an milimeter ya teman-teman, itu biasanya membuat load di bagian lutut itu lebih tinggi. Tapi kenyataannya, gue yang punya masalah lutut pun tidak merasakan sakit yang gimana berarti. Bahkan serunya lagi, gue ngetes sepatu ini tuh after ngetes sepatu-sepatu lain yang bikin ada sedikit fatigue atau capek atau kebebanin lah beberapa bagian kaki gue. Nah, akhirnya gue recovery-nya pakai sepatu ini teman-teman. Bagian bola-bola kaki gue yang agak sakit itu jadinya nggak kebebanin, padahal harus melibas jarak-jarak mungkin sekitar di atas 5 km sekali lari gitu ya. Terus lutut juga aman banget, tapi yang paling penting pain atau rasa pegelnya itu semua sangat diminimalisir waktu pakai sepatu ini. So, di sini untuk running nih ya, gue juga melihat potensi jangka panjangnya. Satu, bagi kalian yang mau recovery run dalam kondisi ada injury atau ada fatigue berlebih. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang punya overweight tapi dengan catatan khusus, catatan kaki, yaitu harus cobain dulu ke store-nya Anta ya. Carilah di mall-mall terdekat karena sekarang udah banyak banget teman-teman. Jadi untuk keseluruhan ratingnya yang cukup fair bagi Anta PG7 Travel 2 ini adalah 7,1 dari 10. Tapi berhubung ini sepatu lari, gue juga memberikan penilaian untuk peak performance-nya dengan catatan semua kondisi environment track lari kita itu biasanya lebih stabil dan lebih banyak digunakan untuk lintasan-lintasan lurus, dan kalian tidak lagi ngeforsir badan juga tentunya. Menurut gue ini bisa naik poinnya jadi 7,6 dari 10. Nah, selain itu gue juga melihat ada beberapa potensi improvement dari Anta ini. Yang pertama teman-teman ya, adalah kekuatan dari uppernya yang sebenarnya udah bagus dan nyaman banget, tapi sayang kalau sampai jebol. Ya, mengingat ya teman-teman, nggak tahu gimana ceritanya jebol-jebol di bagian sini tuh udah sering terjadi. Nah, ini mungkin ada potensi hal yang sama. Tapi kalau di-improve, ini bakal jadinya jauh banget lebih baik. Dan gue yakin sebenarnya Anta punya teknologi mesh yang lebih kuat, karena ingetan gue kemarin pas bahas Anta Kai 3, uppernya lebih kuat dan tetap dia breathable. Ya mungkin bisa consider penggunaan material itu. Yang kedua adalah penambahan shanks. Untuk apa? Nanti faktor yang pegel-pegelnya tadi itu bisa cukup signifikan berkurang seharusnya ya by teori, karena dia jadi lebih stabil dan lebih aman lagi. Mungkin PG7 Travel 3 kali ya kalau ada improvement kayak gitu. Dari sisanya menurut gue loh ya, ini ya kita nggak perlu banget dapat midsole yang seempuk ini, bisa dikerasin sedikit lah ya. Kalau bisa di kisaran 11 sampai 14 HA durometernya aja itu udah cukup. Yang paling penting kan shock absorption-nya tetap dipertahankan. Dengan level yang sama harusnya ya tetap bisa terjadi, tapi empuknya juga dikurangin dan ini bakal jauh lebih stabil dan jadi jauh lebih mantap lagi. Meanwhile, gue tetap merekomendasi sepatu ini untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Satu, tes dulu aja. Yang kedua, ini untuk buat jalan, dan buat yang baru mulai lari kecil, ini bisa jadi salah satu alternatif yang value for money banget dari harganya. Karena apa? Karena kalau kita lihat kualitas sepatunya sendiri sih punya beberapa hal menarik. Yang pertama, kalau kalian bahas, ini teknologi shock absorption-nya
yang disebut sama Anta lewat PG7 tadi, menurut gue valid. Dan ini bisa banget kita rasakan sebagai para runner, terutama yang badannya agak berat. Ini menjadi salah satu alternatif fungsional nih teman-teman ya. Dan itu juga penting karena kita yang agak besar nih ya, ketika lagi lari harus hati-hati banget sama beban ke lututnya. Dengan adanya sepatu ini, bebannya tersebut bisa dikurangin. Yang kedua, untuk durabilitas outsole-nya, ini juga gila teman-teman ya. Karena dengan standar harga segitu, kita dapat outsole yang badak punya. Dan kalau kalian suka ada yang protes, wah outsole-nya jangan dikit-dikit lah. Ya karena kan ada tujuannya. Perusahaan sepatu bikin outsole yang sedikit-sedikit itu untuk mengurangi beban. Kali ini Anta ngasihnya generous banget, full. Ya, dari ujung sampai ujung itu rubbernya full, tapi tetap bisa cukup ringan ya. Dan ini tambahan terakhir note dari gua, ternyata sepatu ini yang beratnya lebih dari 300 gram, feel kenyataannya saat dipakai itu sekitar 200 graman aja, karena balik lagi ke tadi, pemilihan material yang bagus, udah gitu locking dan fitting yang sangat bagus itu membuat sepatu ini tidak kerasa seberat seharusnya. Dan ini adalah beberapa pertimbangan dari gua kalau kalian mau mencoba sepatu ini. Oh, ada satu poin yang ketinggalan juga, terakhir banget dari gua adalah fitting sepatu ini cukup generous. Faktanya di size 46 ini lebarnya di atas 102-104 mm lah. Dengan kaki gua 114 mm, sebenarnya di atas kertas tidak terlalu lebar, tapi kenyataannya pas gua pakai jauh lebih lebar. Dan di sini kalian bisa ngelihat ada tulisan 2i last, yang artinya kalau di standar Branok itu sudah wide teman-teman ya. Ini juga kabar baik buat orang-orang Indonesia yang pingin sepatu-sepatu nyaman buat kaki lebar, ini bisa menjadi pilihan kalian. Nah, sampai ketemu teman-teman di bedah sepatu selanjutnya, dan lanjut kita diskusi tentang sepatu ini hanya di kolom komentar kita. See you!